Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial, yaitu kalau aki kita sering drop, ya 2-3 hari mobil tidak dipakai selalu drop, jadi tidak bisa dipakai ya. Karena saya di sini sering juga terjadi seperti itu. Dan di sini juga saya melihat video yang ada di YouTube, jadi kita akan mempraktekkan berhasil atau tidak ya. Di sini saya menggunakan yaitu dengan mobil saya ini terjadi nih. Saya pencet memang sudah habis sama sekali ya. Tadi sebelum saya membuat video ini sudah saya setar berulang-ulang, ternyata yaitu sampai indikator tidak menyala sama sekali begini. Itu yang tandanya aki memang sudah tidak bisa di start lagi. Dari setrum dari aki ke mobil memang sudah habis ya. Jadi di sini saya tadi sempat melihat video tutorialnya gimana caranya mengatasi mobil yang selalu drop akinya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan berhasil atau tidaknya. Tuh, aki yang ada di mobil ini memang sudah sering sekali terjadi seperti itu. Jadi kalau saya tinggal 3 atau 4 hari keluar, begitu pulang sudah tidak bisa di start ya, sering sekali. Baik, akan kita lepas terlebih dahulu, kita skip dulu karena ambil kunci. Baik, di sini saya menggunakan kunci ring, yaitu kunci 12 dan kunci 10. Kita akan buka. Namun kalau untuk membuka aki ini sambil memegang kamera ternyata kesulitan ya. Jadi kita skip kembali. Ya, jadi ini baut sudah saya lepas semua dari aki menggunakan kunci. Itu untuk kunci pasnya hanya cukup memakai kunci 12 sama kunci 10. Baik, karena ini ada tentengannya, kita tentengan ini untuk mengambil aki ya. Oh, ternyata berat sekali guys. Sangat berat sekali. Kita ambil. Nah, jadi tadi saya sempat menyuruh anak saya untuk memegangkan kameranya. Jadi kita cari tempat yang kiranya aman untuk membuang air aki yang ada di ini dalam akinya. Ya. Jadi di sini saya melihat tutorial dari YouTube juga ya. Jadi di sini saya mempraktekkan. Jadi berhasil atau tidaknya nanti bapak-bapak atau teman-teman di sini juga bisa mengikuti tutorial seperti ini ya. Jadi apa yang dilakukan yaitu kita buang airnya semua yang ada di dalam aki ini. Oh ya teman-teman, sebelum membuang airnya kita kocak-kocak terlebih dahulu
ya, agar kotoran-kotoran yang ada di dalam aki atau sel-sel yang di bawah itu dia ikut goyang dan mudah terbawa airnya nanti keluar. Tidak hanya itu saja, jadi setelah pembuangan air ini nanti kita ada proses lagi ya. Kita skip lagi. Jadi kita buang airnya pun sambil kita goyang-goyang seperti ini ya, agar air yang ada di sela-sela juga ikut turun. Sambil kita biarkan biar akinya tertelungkup ya, kita di sini merebus air untuk mencuci ini nantinya. Jadi di sini yang kita lihat setelah kita buang itu ternyata kotoran-kotorannya banyak sekali ini, yang kotoran dari aki ya. Itu warna-warna silver, warna hitam campur. Baik, sambil kita biarkan aki ini tertelungkup, kita merebus air. Untuk perebusan air saya menggunakan ceret seperti ini agar nanti mempermudahkan kita menuangkan ke aki. Jadi dia sudah ada ininya, apa namanya, paruhnya ini ya. Istilah burung kita ini paruh. Kita beri air secukupnya saja. Nah, jadi kita sambil menunggu air ini mendidih, juga aki yang kita tiriskan tadi biar kering, kita tinggal duduk-duduk. Kita nyalakan ya, sambil kita nunggu airnya mendidih. Beberapa menit kita sudah menunggu airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih. Baik, kita matikan dan kita bawa ke tempat aki tadi. Nah, untuk proses pertama kali kita menuangkan airnya ke dalam aki sini. Tidak usah terlalu penuh ya, memberikan airnya, karena nanti kalau sudah terlalu penuh tidak bisa kita kocak, digoyang-goyang, tidak ada celah untuk airnya di aki di situ ya. Karena kita proses ini memberikan air di aki ini, setelah itu nanti kita goyang-goyang lagi ya. Oke, sudah cukup. Kita cukup goyang-goyangkan agak lama ya. Jadi kita goyang-goyangkan, tapi hati-hati karena air yang ada di dalam aki ini bisa jadi muncrat keluar ya, percikan-percikannya itu sangat panas. Jadi saya sarankan untuk teman-teman berhati-hati kalau mengguncang air panas yang ada di dalam aki ini ya. Kita goyang terus. Dan untuk proses ini tidak hanya satu kali prosesnya ya, bisa jadi 2 atau 3 kali proses, yaitu proses yang sama seperti tadi, yaitu kita rebus air kembali dan kita tuangkan secukupnya
ke dalam aki ini, dan prosesnya sama, kita goyang-goyang. Jadi setelah tadi kita goyang-goyang begini selama 2 atau 3 menit ya, setelah ini kita tuangkan dan kita tiriskan. Untuk proses akhir ini ya, jangan lupa di saat pembuangan air panas tadi tetap kita sambil goyang-goyangkan seperti ini ya. Mulai dari proses awal atau pemberian air dari awal sampai akhir 2 atau 3 kali. Tapi kita melihat dari kondisi aki tersebut. Jadi kalau aki ini di dalam aki ini masih kelihatan hitam, kita rebus air kembali. Jadi jangan sekali-kali dibersihkan memakai air yang dingin ya. Karena pengalaman saya sebelumnya dulu pernah memakai air yang dingin, saya semprotkan juga dulu itu. Pernah yang terjadi selnya yaitu putus semua. Begitu juga menggoncangkan aki, jangan terlalu keras atau kita bentur-benturkan, jangan sampai dibentur-benturkan karena sel-selnya itu akan menjadi putus dan yang akhirnya tidak berfungsi kembali. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau kita belum sampai ke video akhir nanti kita akan belum tahu. Maka dari itu tontonlah video ini sampai akhir, nanti kita saksikan bersama. Karena di sini kita sama-sama belajar, melihat tutorial sebelumnya. Di sini saya hanya mempraktekkan iya atau tidaknya ya, sukses atau tidaknya. Jadi nanti kalian semua yang ada di video ini, yang menonton video ini, bisa juga mempraktekkan seperti yang saya praktekkan. Baik, kami sudah melakukan proses pembersihan ini 3 kali perebusan air, karena sangat parah tadi, airnya sangat kotor sekali ya. Jadi yang ketiganya tadi sudah bersih, dan kita tiriskan ini selama beberapa menit, mungkin 10 menit atau 15 menit, sambil kita beli airnya, air sir ya yang kita beli ya. Seperti kalau kita membeli aki, pertama kali membeli aki, kita isi air sir. Baik, tadi setelah proses penirisan aki tadi, di situ kita tidak usah terlalu kering ya, takutnya berjamur juga. Jadi yang penting sudah tidak keluar airnya aja. Ini di sini tadi saya meniriskan aki ini sambil saya membeli air aki, itu berupa air sir itu ya, bacaannya sur. Jadi kita tuangkan di sini. Jadi nanti untuk pengisian di ini ya, di garis yang atas ini ya, jangan di sini terlalu low, ini di sini, ini di atas ini. Baik, untuk selanjutnya kita isi, nanti habisnya berapa liter gitu. Baik, proses pengisian tadi sudah selesai, yaitu saya berikan ke garis yang atas ini. Lumayan udah mulai hangat. Kalau untuk kalian yang tidak bisa melihat airnya fresh dengan ini, bisa juga kalian lihat. Nah, di dalam situ kan ada plastik hitam itu yang turun, kira-kira di ujung itulah, itu pas dengan garis yang ada di atas ini, ukurannya segitu ya. Terus kita lanjut lagi proses pengecasan aki yang dilakukan nanti kurang lebih berapa jam gitu. Baik, ini saya proses pengecasan yaitu menggunakan eventer ya. Nah,
Jadi kita nanti penuh dan tidaknya itu bisa kita lihat dari indikator lampu eventer ini. Jadi ini nanti kalau nyalanya sudah hijau berarti tandanya sudah penuh. Nah, di sini ini bisa ditutup juga, tidak ditutup tidak masalah. Untuk menghindari kotoran-kotoran yang masuk kita tutup. Untuk proses penutupan ini tidak usah terlalu kencang, mungkin cukup yang penting tertutup, ada celah angin yang masuk, karena nanti kalau dia mendidih agar ada angin yang bisa keluar, uap yang bisa dikeluarkan ya. Karena nanti kalau pas kita lupa ininya terlalu rapat, uap tidak bisa keluar, api bisa meledak. Bukan meledak tapi dia gelembung ya, malah yang akhirnya tidak bisa terpakai kembali. Jadi kita untuk pengecasan ini menunggu sampai penuh. Biasanya untuk dari awal seperti ini bisa jadi 3 jam atau 4 jam. Cuman kalau untuk menggunakan eventer seperti ini maksimal 3 jam itu maksimal ya. Itu pun sudah panas. Karena dengan eventer ini sangat cepat sekali dia pengisian baterainya, pengisian akinya. Jadi kita tunggu sampai penuh, sambil menunggu kita beraktivitas yang lainnya saja. Tapi jangan sampai lupa, nanti setelah 3 atau 4 jam kita lihat. Jadi untuk pengisian tadi yaitu kurang lebih habis 3 botol ini ya. Jadi ini tadi saya beli 4 botol, ternyata hanya 3 botol yang saya isikan sudah terisi semua dan sudah penuh semua. Jadi sisa 1 botol. Untuk kalian yang mau silahkan ambil. Ini sisa 1 botol juga. Baik, kali ini proses pengecasan sudah selesai, karena indikator menunjukkan sudah warna hijau ya, yang tandanya berarti sudah full, penuh ya. Kita lepas dan kita pasang. Baik, aki sekarang sudah saya pasang. Dan jangan lupa untuk pembautan seperti ini, min dan plusnya itu harus benar dan juga harus kuat karena menghindari percikan-percikan api. Ini kalau tidak kuat dia longgar ya, di saat kena goncangan dia mengeluarkan percikan-percikan api. Jadi yang dikhawatirkan nanti ada yang cairan yang mudah terbakar, yang jelas bisa terbakar. Baik, kita lihat di dalam gimana indikatornya. Ya, baik, sekarang ini indikator sudah menyala ya. Semuanya sudah menyala. Namun kita coba start. Ya, berhasil menyala ya. Untuk teman-teman yang akinya sering tekor atau sering drop, coba lakukan seperti apa yang di video ini. Namun untuk ketahanannya kita belum tahunya ini untuk masalah tahan harus berapa hari ya. Yang jelas untuk pengisian awal ini berhasil untuk teman-teman. Jadi tidak berpatokan kalau aki kita bersihkan lalu kita isi terus bisa tahan lama, karena setiap aki berbeda-beda ya. Tapi kalau untuk saya ini sudah berhasil, bisa nyala ya. Lampu juga sudah nyala. Berhasil.
Ternyata langsung bisa. Mudah-mudahan bisa awet ya, terus bisa seperti baru lagi, agar kita tidak perlu lagi beli aki yang baru. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak untuk para pengunjung video saya. Semoga dengan video saya ini teman-teman di sini juga terinspirasi dan bisa melakukan hal yang sama dan juga bisa berhasil. Selamat mencoba.